Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh menikmati kehidupan ini dengan berbagai berkat-berkat-Nya oleh karena kemurahan dari Tuhan. Dan seminggu yang kita jalani ini, kita boleh menikmati berbagai berkat-berkat Tuhan. Ada kekuatan, ada kesehatan serta keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Dan pada saat ini kita akan merespons segala kemurahan Tuhan dalam hidup kita melalui ibadah minggu saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Dan memulaikan ibadah ini, disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan PKJ nomor 27 bait 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita menyanyikan PKJ nomor 7 bait 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya.
Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu serta dalam segala kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, ampuni kami karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup menurut kehendak Tuhan dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakanlah dan ubahlah hidup kami. Jadikanlah hidup kami baru. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 37 bait 1 dan 2, Bila Kurenung Dosaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan berita anugerah Allah berdasarkan kitab Efesus pasal 2 ayat 8. Firman Tuhan demikian dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita aminkan, menyanyikan PKJ nomor 199 bait 1 dan 2, Dulu ku tertindih dosa.
Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Disilakan jemaat berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru berdasarkan Yohanes 8 ayat 12. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita nyanyikan PKJ nomor 275 bait 1, perintah baru.
Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, dalam persekutuan kami dalam ibadah ini, tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan berfirmanlah ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan melayani kita saat ini terambil dalam dua bahagian. Bacaan pertama, Yosua pasal 24 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Dan bacaan yang kedua, Mazmur 78 ayat 1 sampai 7. Yosua pasal 24 ayat 25 sampai 27 dikatakan demikian. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Bacaan yang kedua, Mazmur 78 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang akan menjadi tema renungan kita saat ini yaitu mengingat karya penyelamatan Allah tak kala menantikan kedatangannya kembali. Mengingat karya penyelamatan Allah tak kala menantikan kedatangannya kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya pada saat ini Tuhan Yesus datang di hadapan saudara dan saya, Tuhan Yesus bertanya kepada kita, apakah anak-anakku sudah mempelajari doa yang pernah saya ajarkan, yaitu doa Bapa Kami? Tentu kita akan secara spontan menjawab iya. Lalu kemudian seandainya ditanya kepada saudara dan saya, apakah anak-anakku sudah menghafal susunan dari doa Bapa Kami itu? Pasti kita semua akan mengatakan iya. Mengapa kita harus mengatakan seperti itu? Karena dapat dikatakan bahwa memang kita sudah menghafal karena setiap minggu kita mengucapkan doa Bapa Kami yang masuk dalam liturgi atau dalam tata ibadah. Diajak kita semua untuk mengucapkan doa Bapa Kami, sehingga kita benar-benar menghafalnya. Lalu kemudian kita ditanya lagi oleh Tuhan Yesus, apakah anak-anakku sudah mengerti? Pasti kita juga mengerti, akan mengatakan mengerti ya Tuhan. Dan yang terakhir pertanyaannya, apakah anak-anakku sudah mempraktekkan apa yang diucapkan dalam doa Bapa Kami itu? Kita juga bisa mengatakan kami mempraktekannya. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah dengan jujur mengatakan, dengan pertanyaan apakah benar seperti itu? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mau diterima atau tidak, mau diakui atau tidak, tetapi dengan jujur kita mengatakan bahwa kadangkala ucapan atau perkataan dan perbuatan itu berbeda. Di saat kita beribadah, kita mengucapkan doa Bapa Kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu ketika kita keluar dari ibadah, setelah kita keluar dari rumah kita, ataupun di dalam rumah kita, ada sesuatu hal yang dilakukan oleh istri, oleh suami, oleh anak-anak, oleh sesama kita yang tidak berkenan, lalu dengan sekejap kita melupakan apa yang telah kita sampaikan kepada Tuhan dalam pernyataan dalam doa kita, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Justru sebaliknya, kita menjadi orang yang pendendam, suka memaki orang lain, ataupun dalam anggota keluarga kita pun kadangkala kita berucap dengan makian-makian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghafal doa Bapa Kami adalah hal yang sudah biasa. Yang perlu kita garis bawahi di sini dengan kata biasa.
Seorang pekerja kubur terbiasa menguburkan orang, sehingga terkadang mengubur tidak dengan rasa manusiawi. Seorang suami atau istri terbiasa dengan istri atau suaminya, sehingga terkadang kurang menghormati lagi, tidak mengasihi dan tidak menghormati lagi. Padahal saudara-saudara, kalau mengingat kembali perjalanan sebelum masuk dalam rumah tangga, cintanya luar biasa, lengket kayak perangko. Setelah ditempel tidak susah untuk dibuka. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan perjalanan usia kita ataupun usia perkawinan kita, 1, 2, 3, 4, 5 tahun, ucapan kasih, ucapan papa atau mama itu masih terdengar, dan kasih sayang itu masih terasa di dalam keluarga kita. Tetapi saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, apakah soal ekonomi, soal masa depan keluarga, soal-soal yang membuat kita menderita dan sebagainya, maka kebiasaan memanggil sayang, kebiasaan memanggil papa atau mama tidak terdengar lagi. Suami istri dalam rumah tangga seperti orang asing yang tidak saling mengenal lagi, dalam pengertian tidak ada lagi saling menyapa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kebiasaan yang baik berubah seketika menjadi tidak baik. Seorang yang kaya raya terbiasa dengan berkelimpahan, dengan kekayaan, sehingga terkadang tidak ada rasa kasihan melihat orang miskin atau melihat orang susah. Karena hati dan pikirannya fokus pada soal harta, soal kekayaan, bagaimana ia akan mendapatkannya, lalu ia lupa ada orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak berkecukupan, yang berkekurangan untuk ditolong. Ia lupa akan tanggung jawab itu. Seakan-akan hidup ini dapat berarti apabila memiliki harta yang berlimpah. Wajar bagi kita untuk berusaha untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat dalam hidup kita ini, saudara-saudara, bahwa setiap berkat Tuhan yang kita dapatkan, sadarilah bahwa di dalam berkat itu yang kita terima ada berkat untuk sesama, untuk dibagikan. Mereka punya hak untuk menikmati berkat melalui saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bukankah kebiasaan itu secara perlahan melunturkan ingatan kita? Ingatan pertama sekali kita menguburkan seorang manusia penuh dengan rasa kemanusiaan. Ingatan pertama sekali kita bertemu dengan kekasih yang telah menjadi suami, yang telah menjadi istri, penuh dengan rasa cinta. Itu ingatan awal pacaran sampai berumah tangga. Ada rasa cinta di dalamnya. Tetapi saudara-saudara, dalam kenyataannya tidak sedikit manusia yang sudah berumah tangga, termasuk keluarga Kristen, berani untuk mengkhianati suaminya, berani untuk mengkhianati istrinya, sehingga pada akhirnya bukan lagi cinta, bukan lagi kedamaian yang ada, tetapi perselisihan, pertengkaran, bahkan menuju pada perceraian. Saudara yang dikasihi Tuhan,
ada ikatan perjanjian antara Allah dan manusia. Ikatan perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah. Dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dalam dua bagian. Dalam Yosua pasal 24 ayat 25 membuat sebuah ikatan perjanjian. Dan pada ayatnya yang ke-26 dan 27 Yosua mengambil batu yang besar sebagai saksi agar tidak menyangkal Allah. Ikatan perjanjian dan batu besar itu memiliki tujuan agar manusia mengingat karya penyelamatan Allah kepada umatnya. Hendaknya bangsa Israel mengingat bagaimana pertolongan Allah yang dinyatakan kepada mereka ketika mereka keluar dari bangsa Israel selama perbudakan 430 tahun dijajah oleh bangsa Mesir. Di dalam kasih, di dalam pertolongan Allah, mereka keluar dari penjajahan itu. Dalam Mazmur 78 ayat 1 sampai 7 juga berupaya agar manusia mengingat karya penyelamatan Allah dengan metode bercerita atas kejadian terkait pengalaman nenek moyang yang telah merasakan berbagai kemurahan, berkat dan kebaikan-kebaikan Allah. Tujuan Mazmur ini ternyata lebih jauh lagi, yaitu agar kisah itu tetap diceritakan kepada generasi penerus. Demikianlah agar umat yang beriman kepada Allah senantiasa melakukan perintah-perintahnya. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 mengingatkan kita untuk tidak perlu berduka cita atas kematian saudara kita. Karena Yesus telah membuktikan melalui kebangkitan dirinya oleh kebebasan Allah. Ini menjadi sebuah ingatan yang membawa kita kepada iman Kristiani yang sejati. Walaupun kadangkala saudara, kontras bagi kita. Ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan, katakanlah pada soal kematian, orang-orang yang kita kasih meninggalkan kita melalui maut, melalui kematian. Lalu firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk tidak berduka cita, tetapi secara manusia kita pasti akan berduka cita, ada di dalam kesedihan. Tetapi satu hal saudara-saudara yang perlu kita ingat, bahwa duka cita kita dalam pengharapan kita bukan seperti orang yang tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Saudara dan saya boleh bersedih, tetapi tetap dalam pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, menjadi demikian pentingnya sebuah ingatan akan kisah keselamatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jika kita mengingat kehidupan kita, maka banyak sekali Allah memberikan berkat-Nya kepada kehidupan kita masing-masing. Saudara dan saya boleh hidup sampai pada saat ini oleh karena kemurahan Allah dan berbagai berkat-berkat yang lain, itu semua karena anugerah dari Allah. Sehingga apa yang kita peroleh dalam kehidupan ini bukan akan membuat saudara dan saya menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh dan lain sebagainya yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi senantiasa saudara-saudara melihat kesemua yang dianugerahkan oleh Tuhan adalah untuk kemuliaan nama Allah sendiri. Kita patut untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, sehingga akan membawa kita menjadi orang yang rendah hati. Inilah yang disebut dengan iman yang empiris, yang sangat pribadi, atau yang hanya dirasakan khusus antara saudara dengan Tuhan kita Yesus Kristus.
Artinya saudara-saudara, bahwa pribadi kita harus menyadari bahwa Allah memberikan berkat serta perlindungan secara khusus kepada kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah kita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh dalam pemberitaan serta dalam perenungan firman Tuhan pada minggu yang lalu? Atau mungkin kita sudah lupa? Perumpamaan itu pesannya sangat jelas. Yesus menginginkan agar kita yang percaya kepada Tuhan Yesus harus waspada. Sepanjang kita hidup di dunia ini, kuasa iblis, kuasa kegelapan pasti akan datang merongrong iman percaya kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita diingatkan untuk tetap senantiasa waspada di dalam hidup ini. Kita harus berjaga-jaga dan menyiapkan segala sesuatunya dalam menyambut kedatangan Allah berdasarkan tema renungan kita saat ini. Selalulah kita berjaga-jaga menyambut kedatangan Allah yang Maha Suci. Selalulah bersemangat, rasakan kebahagiaan di dalam penantian. Jangan khawatir dan tetaplah melaksanakan perintah Tuhan melalui firman-Nya yang hidup di dalam Alkitab. Evaluasilah diri kita, koreksilah kehidupan kita, koreksilah kehidupan keluarga kita setiap hari dengan firman-Nya, sehingga makin hari makin disempurnakan. Bila tiba masanya, kita senantiasa siap untuk menghadap Sang Pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu saudara-saudara, berdoalah dengan doa Bapa kami tiap hari. Tidak hanya berdoa dengan ucapan-ucapan yang lancar saudara, tetapi setiap kata, setiap kalimat resapilah, maka akan muncul kesadaran pribadi masing-masing untuk berperan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Biarlah Allah menuntun hidup pribadi lepas pribadi. Biarkanlah Allah yang akan menuntun kehidupan keluarga kita masing-masing, sehingga kita ada di dalam damai sejahtera. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Disilakan jemaat untuk berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 140 bait 1 dan 3, Tuhanku berjanji.
janji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Segalanya mungkin dengan firman-Nya. Percaya dan aminkanlah. Janjinya selalu ditepatinya, tidak akan dipungkirinya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sementara kita memberi persembahan syukur, kita menyanyikan PKJ nomor 265 bait 1, bukan karena upamu. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu. Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahanmu oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan keberatan ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, bersyukur, kemurahan yang pujilah. Bersyukur, bersyukur selamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan di dalam doa syafaat ini kita mendoakan kekasih-kekasih kita yang berulang tahun, yang akan berulang tahun, orang tua kita yang sudah lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, yang sakit, pergumulan-pergumulan pribadi ataupun keluarga kita masing-masing, masa depan anak-anak kita, persembahan syukur kita
yang telah kita beri dalam ibadah ini, persembahan bulanan, diakonia dan pembangunan, serta kita doakan pekerjaan jemaat seminggu yang akan dijalani ke depan, dan doa syafaat yang lainnya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di sorga, karena kasih-Mu kami boleh menikmati kehidupan ini. Oleh karena anugerah dari Tuhan, kami boleh menikmati sukacita dalam persekutuan melalui ibadah kami pada saat ini. Dalam ibadah kami saat ini ya Bapa, kami boleh mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan dalam kidung pujian kami. Dan firman-Mu telah menyapa kami semua. Dan kiranya Bapa, kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini benar-benar akan menguatkan iman percaya kami, akan memotivasi kami, memberikan semangat bagi kami dalam menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami untuk kami jalani di dalam dunia ini. Kami tahu ya Bapa, sepanjang kami hidup di dunia ini, ada berbagai tantangan, persoalan, rongrongan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis. Tetapi dari setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang akan menuntun kami, menjadi petunjuk bagi kami, sehingga ketika kami memutuskan segala sesuatunya, senantiasa berkenan kepada Tuhan. Ketika kami mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, apapun yang menerpa kehidupan kami, cobaan, tantangan, pergumulan-pergumulan hidup ini, kami tidak akan goyah. Justru kami akan dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada hari ini boleh bersukacita serta bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas berkat-Mu, atas anugerah dari Tuhan melalui ketambahan usia. Pada saat ini ya Bapa, mereka boleh bersukacita dan bersyukur sebagai wujud nyata kesaksian iman mereka bahwa 1 tahun yang dijalani bukan karena hanya kemampuan dari mereka, tetapi semata-mata adalah karena pertolongan dari Tuhan yang dinyatakan kepada mereka. Dalam berbagai dinamika kehidupan yang dijalani, dalam 1 tahun yang telah dijalani, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka, dan merupakan bukti kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada hari ini ya Bapa, mereka boleh bersyukur dan berterima kasih atas ketambahan usia mereka. Dan berkenanlah ya Allah, Tuhan menerima serta menyempurnakan sukacita, ungkapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan pada hari ini. Dan dalam kehidupan mereka selanjutnya, kasih Tuhan tetap mereka rasakan seperti kasih Tuhan yang telah mereka rasakan di sepanjang 1 tahun yang dijalani. Senantiasa mereka akan menikmati berbagai kemurahan Tuhan dengan berbagai berkat-berkat-Mu. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang menantikan hari sukacita untuk ketambahan usia di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka. Kami memohon di dalam kerendahan hati kami, berkenanlah ya Bapa, Tuhan senantiasa menyertai, menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan,
keselamatan Tuhan anugerahkan, sehingga tepat pada tanggal kelahiran mereka di minggu ke depan ini, mereka boleh menerima anugerah Tuhan untuk ketambahan usia. Dan ketika mereka menikmati kemurahan Tuhan melalui ketambahan usia, mereka pun ya Bapa boleh kembali untuk bersyukur serta mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang 1 tahun yang dijalani. Kami menyerahkan pengharapan mereka untuk ketambahan usia hanyalah di dalam kasih Tuhan sendiri. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, yatim piatu. Tuhan mengenal keberadaan mereka satu persatu di dalam kehidupan keluarga mereka, di dalam harapan keinginan-keinginan mereka. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan kekudusan-Mu ya Allah. Olehnya kami datang di dalam kerendahan hati kami, memohon kiranya Bapa dalam menjalani kehidupan di usia lanjut, senantiasa kekuatan, penghiburan Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga dalam menjalani kehidupan di usia yang sudah lanjut, mereka tidak dalam keputusasaan, tetapi dengan sukacita menjalani kehidupan ini, serta terus di dalam penyertaan Tuhan dan di dalam pengharapan mereka hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, menggumuli akan kelangsungan kehidupan masa depan pribadi maupun keluarga, soal ekonomi dan banyak hal yang digumuli dalam kehidupan mereka, Tuhan ada bersama dengan mereka, memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan hidup ini. Dan kiranya setiap harapan-harapan mereka yang hendak mereka perjuangkan, mereka kerjakan dalam kehidupan ini untuk mencapai harapan itu, mereka pun diberkati oleh Tuhan, sehingga semuanya ini akan membawa sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami serahkan ya Bapa, kehidupan mereka hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang ada di dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit. Mereka yang sedang dirawat di rumah, yang sedang dirawat di rumah sakit, kami memohon Tuhan hadir bersama dengan mereka, dengan kasih, dengan kuasa Tuhan, sehingga perjuangan mereka serta harapan mereka untuk memperoleh kesembuhan benar-benar akan mereka terima. Di dalam waktu Allah sendiri, mereka boleh menikmati sukacita melalui kesembuhan yang Tuhan anugerahkan. Olehnya Bapa, Tuhan berkenan memberkati obat, makanan, air yang dikonsumsi, lewat pendampingan dari keluarga maupun pelayanan yang diberi oleh dokter, oleh para medis, diberkati oleh Tuhan. Mereka semua akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa. Kami serahkan harapan dan perjuangan mereka untuk mendapatkan kesembuhan hanyalah di dalam kasih, di dalam pertolongan Allah sendiri. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi pribadi maupun keluarga-keluarga kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dalam berbagai tantangan, dalam berbagai pergumulan-pergumulan pribadi maupun dalam keluarga kami masing-masing. Walaupun kami tidak sebutkan satu persatu, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan mengenal pergumulan-pergumulan kami. Olehnya Bapa, kami datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkenan bersama dengan kami. Tuhan senantiasa membuka jalan keluar bagi kami, sehingga kami boleh terlepas dari pergumulan-pergumulan hidup ini. Walaupun kami akui sepanjang kami hidup di dunia ini,
kami tidak akan lepas dari pergumulan. Ada saatnya kami bersuka cita, tetapi ada saatnya Bapa kami ada di dalam pergumulan. Tetapi kami imani bahwa dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang terjadi dan yang kami alami, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan pada saatnya di dalam kasih Tuhan, kami akan dimerdekakan, sehingga ada sukacita dan kelegaan yang akan kami rasakan secara pribadi maupun dalam keluarga kami masing-masing, sehingga damai sejahtera dari Tuhan boleh kami rasakan dalam kehidupan ini, dan kedamaian terus tercipta dalam pribadi maupun dalam keluarga kami masing-masing. Kami berdoa ya Bapa, bagi masa depan anak-anak kami, dari kecil sampai mereka dewasa, kami pertaruhkan di dalam kuasa Allah sendiri masa depan yang terindah yang Tuhan pasti anugerahkan kepada mereka. Dalam pendidikan mereka, hikmat, kemampuan, kecerdasan Tuhan anugerahkan, sehingga pada akhirnya mereka akan berhasil dalam perjuangan mereka dalam pendidikan. Akan menjadi sukacita bagi pribadi mereka, dan juga menjadi kebanggaan, menjadi kebahagiaan bagi orang tua serta seluruh rumpun keluarga, dan mereka akan menjadi generasi penerus bagi bangsa dan negara maupun bagi penerus gereja Tuhan. Kami menyerahkan perjuangan mereka dalam pendidikan ya Bapa hanyalah di dalam pertolongan Allah sendiri. Demikian ya Bapa, bagi anak-anak kami yang sementara berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan senantiasa bersama. Hikmat dari Tuhan akan memperlengkapi, dan di dalam penyerahan total kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam waktu Allah sendiri, waktu yang indah, mereka akan menikmati apa yang mereka harapkan untuk mendapatkan pekerjaan, dan kesemuanya ini ya Bapa akan membawa hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian ya Bapa, pada saat ini kami telah memberi persembahan syukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, persembahan diakonia, persembahan bulanan, dan untuk pembangunan gereja. Kiranya Bapa, Tuhan berkenan menerima serta menyempurnakannya, dan persembahan yang kami beri boleh kami pergunakan dengan bertanggung jawab, hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan, hanyalah untuk pelayanan gereja Tuhan. Demikian ya Bapa, pekerjaan jemaat-Mu yang akan dilakukan pada seminggu ke depan sesuai rencana dan tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan memberkati rencana mereka ketika mereka wujud nyatakan dalam pekerjaan. Penyertaan Tuhan akan dirasakan, sehingga kekuatan, kesehatan, dan keselamatan akan menjadi milik mereka, dan terbuka tingkap-tingkap berkat-Mu yang akan dinyatakan dalam perjuangan mereka dalam pekerjaan. Mereka akan berhasil, sehingga akan membawa sukacita dalam menjalani kehidupan pribadi maupun di dalam keluarga. Demikian ya Bapa, bagi seluruh pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang pada hari ini boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mewartakan Injil Yesus Kristus, memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan terus pakai mereka untuk melayani Tuhan dengan baik dan menggembalakan domba-domba Allah yang Tuhan percayakan kepada para hamba-hamba Tuhan untuk menggembalakan umat-Mu. Kami percaya Bapa, dalam berbagai dinamika kehidupan dalam pelayanan ini, Tuhan ada bersama dengan para pelayan Tuhan, sehingga apapun yang sedang dialami, yang sedang dihadapi, mereka tidak akan berputus asa, tetapi mereka tetap bersemangat untuk melayani Tuhan melalui umat-umat Tuhan. Dan kami percaya Bapa,
mereka pun akan menikmati berbagai berkat-berkat Tuhan dari jerih lelah mereka melayani Tuhan melalui jemaat-Mu. Demikian ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami pribadi maupun keluarga yang merencanakan untuk berpergian, meninggalkan keluarga, meninggalkan kekasih-kekasih kami yang ada di sekitar mereka. Kiranya Bapa, rencana untuk keberangkatan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan ketika mereka melaksanakan perjalanan, kuasa Tuhan tetap akan dirasakan, sehingga mereka akan tiba dengan selamat di tempat yang mereka tuju. Dan saatnya Bapa, di dalam rencana mereka apabila mereka akan kembali, penyertaan Tuhan pun akan dirasakan, sehingga mereka akan berjumpa kembali dengan keluarga, dengan jemaat, dengan masyarakat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan dalam hidup ini. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, Tuhan bersama dengan mereka, hikmat dari Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu akan menguasai mereka, sehingga kebenaran dan keadilan yang akan ditegakkan, sehingga akan membawa sukacita bagi kami dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Pada hari ini ya Bapa, kami datang menyerahkan tubuh jiwa kami hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Diberkati ya Bapa seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja Pouk Jemaat Kanaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita dengarkan amanat pengutusan berdasarkan 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan PKJ nomor 182, bait 1 sampai 4, Ku utus kau. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Ku utus kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu. Sebatang kara tanpa handai taulan, ku utus kau membagi kasihku. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin, amin, amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 241 bait 1 dan 3. Tak ku tahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada saat ini, dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, yang telah kita renungkan bersama, benar-benar akan memberikan semangat bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, dan tetap kita dalam ikatan kasih Allah. Dan ketika kita hidup di dalam Tuhan, di dalam ikatan kasih Allah, maka kita pasti akan dimenangkan dari setiap tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan pribadi, maupun dalam keluarga ataupun di dalam persekutuan dalam jemaat. Tetaplah kita bersandar kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, sehingga kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Selamat berhari Minggu dan Shalom.